Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Yunus, mahasiswa semester 6 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait syarat dan tata cara prosedur jual beli tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria UUPA, jual beli di sini diartikan adalah jual beli tanah. Jual beli adalah proses yang dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari pemilik atau penjual kepada pembeli, yang dimana prinsip dasarnya adalah ketika jual beli itu harus dilakukan secara terang-terangan dan memiliki, pada saat jual beli itu harus ada uang tunai yang akan diberikan kepada si pemilik tanah itu apabila ketika negosiasi atau transaksi itu berhasil. Transaksi dilakukan di hadapan pejabat umum. Nah, yang dimaksud pejabat umum ini adalah orang-orang yang berwenang dan dibayarkan secara tunai. Artinya jika harga yang dibayarkan tidak lunas, maka proses jual beli belum dapat dilakukan. Jadi semisal ada dua orang yang melakukan proses transaksi jual beli, tetapi si pembeli tidak melunasi melunasi tanah yang dibelinya, maka proses jual beli itu belum dapat dilakukan. Sehingga ketika kita ingin membeli sesuatu atau tanah yang ingin kita miliki, harus dengan uang yang sesuai atau uang yang pas. Dalam hal ini pejabat umum yang berwenang adalah PPAT, yaitu pejabat pembuat akta tanah, diangkat oleh Kepala Badan Pertahanan, kewenangan untuk Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Kewenangannya untuk membuat akta-akta tertentu seperti akta jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian hak bangunan atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, dan pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Adapun transaksi jual beli membutuhkan data-data yang akurat selama proses berlangsung. Selama proses jual beli itu berlangsung, si pemilik harus memiliki data yang akurat. Yang pertama itu data si penjual yang saya tadi katakan. Yang pertama, si pemilik tanah atau si penjual harus memiliki fotokopi KTP, kartu keluarga, itu salah satu syaratnya. Kartu keluarga, surat nikah, asli sertifikat hak atas tanah yang akan dijual meliputi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, sertifikat hak milik atau satuan rumah susun. Selain 4 jenis sertifikat ini tadi tersebut, bukan akta PPAT yang digunakan, melainkan akta notaris. Misal dia ingin jual lahannya itu yang tidak lahan, atau petani yang ingin jual tanah lahan padinya, itu dia tidak membutuhkan akta PPAT, tapi dia perlu khusus membuat akta notaris. Yang kedua, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan PPBB 5 tahun terakhir. Itu PBB itu sebagai alat bukti bahwa memang yang si pemilik ini memang punya hak atas tanahnya yang ingin dijual. Jangan sampai ketika PBB dia tidak bisa memberikan bukti PBB, bukan berarti itu bukan hak dia. Mungkin saja itu bukan milik dia dan dia perjualbelikan. Nanti mungkin kasusnya akan tambah susah mungkin, atau tambah ribet ketika si pemilik aslinya mencari atau menuntut hak atas tanah tersebut. Ketiga, terus selanjutnya fotokopi surat keterangan warga negara Indonesia atau ganti nama bila ada untuk WNI keturunan. Surat bukti persetujuan dan suami istri. Jadi si pemilik atau si penjual tanah ini dia tidak boleh otoriter atau berpihak kepada dirinya sendiri, memiliki tujuan sendiri. Dan misal ketika dia sudah bersuami, dia tidak berhak untuk menjual tanah tersebut tanpa seizin istrinya, karena bisa jadi itu harta guna gini kan, harta yang dibeli dari harta suami dan istri.
Ya, seperti itulah. Yang kedua, data pembeli. Data pembeli itu fotokopi KTP, fotokopi KK, kartu keluarga, surat nikah jika sudah menikah, NPWP. Nah, proses pembuatan AJB di kantor PPAT. Sebelum membuat AJB, PPAT akan melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor pertanahan. Penjual harus membayar pajak penghasilan PPh, sedangkan pembeli diharuskan membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut. Pajak penjual PPh sama dengan NJOP per harga jual kali 5. Pajak pembeli BPHTB NJOP harga jual nilai tidak kena pajak. NJOP adalah singkatan dari nilai jual objek pajak, yakni harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Calon pembeli dapat membuat surat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut maka tidak lantas lagi menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum. Selanjutnya, Anda ketika hal ini sudah selesai semua, Anda perlu mengecek apakah di atas tanah yang akan dibeli ada hak yang lebih tinggi. Misalkan, tanah yang akan dibeli adalah tanah SHGB yang di atasnya ada hak pengelolaan HP. Penjual dan pembeli harus meminta izin dahulu kepada pemegang hak pengelolaan tersebut. Misal si penjual ini dia punya tanah, tapi tanah itu dia sewakan ke orang lain. Tapi si penjual ini ingin menjual tanahnya ke orang lain lagi. Si A misal, si penjual dia menyewakan tanahnya kepada si A untuk ya mungkin merawat padi dan segala macam, menanam padi atau apa. Tetapi si pemilik tanah ini ingin menjual tanahnya kepada si B. Jadi si B dan penjual harus memberikan hak kepada si A sebagai orang yang menyewa, menyewa tanah itu. Berarti si A dan si B harus memberikan hasilnya atau sebagian hasil penjualan itu kepada si A sebagai penutup ganti rugi ketika hal itu dilaksanakan. Yang kedua selanjutnya itu pembuatan AJB. Harus dihadiri penjual dan pembeli, suami istri bila sudah menikah, atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis. Adapun saksi yang perlu dihadirkan sekurang-kurangnya 2 saksi, yaitu tadi PPAT akan membacakan dan menjelaskan isi akta apabila pihak penjual dan pembeli menyetujui isinya. Akta akan ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi, dan PPAT. Akta dibuat 2 lembar, asli 1 disimpan oleh PPAT dan 1 lembar lain akan diserahkan ke kantor pertahanan untuk keperluan balik nama. Salinannya akan diberikan pada pihak penjual dan pembeli. Nah, mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan, mungkin sekian saja video kali ini. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.